Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Melanjutkan bab haramnya perbuatan ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dia tidak berfikir tentang pahala atau kebaikan yang dihasilkan dari ucapannya ini. Ternyata ucapan yang baik ini menyebabkan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Sebaliknya ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat min sakhatillah, kalimat yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak peduli dengan ucapannya. Dia menganggap ucapannya ini ucapan yang sepele atau mungkin tidak mendatangkan bahaya. Ternyata karena ucapannya ini Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan dia, melemparkan dia ke dalam api neraka Jahannam. Maka di dalam hadis ini pelajaran yang kita bisa ambil adalah hati-hati dalam berbicara. Pelajaran yang lain adalah ucapan-ucapan baik itu jangan diremehkan. Terkadang ucapan-ucapan yang kita anggap sepele, kita anggap tidak menghasilkan pahala yang besar, ternyata dengan ucapan tersebut kita mendapatkan fadilah pahala yang besar. Ini juga diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Jangan remehkan. Ada peluang berbuat kebaikan, ambil peluang tersebut, kerjakan dengan lillahi ta'ala. Sekalipun dalam pandangan manusia itu kecil, rendah, bahkan mungkin kurang bernilai. Karena kalau sudah sampai kebaikan itu kepada Allah dan Allah menerimanya, kebaikan yang kecil bisa menjadi besar, bisa menjadi dahsyat. Apalagi jika dia mengerjakannya dengan ketulusan. Demikian pula dengan ucapan, zikir-zikir yang kita ucapkan atau nasihat, nasihat yang kita sampaikan, satu dua kalimat-kalimat yang baik, itu jangan diremehkan. Demikian pula
jangan meremehkan ucapan-ucapan yang buruk. Contohnya mencaci maki orang, merendahkan, menghina. Kalau hadis sebelumnya orang bisa disiksa gara-gara ucapan yang tidak dia fikirkan dampaknya, apalagi ucapan yang dia tahu itu adalah ucapan yang buruk. Orang bisa disiksa oleh Allah gara-gara ucapan yang tidak dia fikirkan, ini baik apa tidak, ternyata mengundang murkanya Allah. Apalagi orang yang tahu ini adalah ucapannya ucapan yang buruk. Hadis ini juga memberikan penegasan kepada kita terhadap apa yang sudah kita bahas. Lisan itu menentukan surga dan neraka kita. Lisan itu menentukan surga dan neraka kita. Jadi jangan dianggap sepele hadza ini. Maka ada pepatah yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu bukan pada apa, tapi keselamatannya ada pada kemampuan dia menjaga lisan. Banyak orang dilempar ke dalam api neraka sebagaimana dalam hadis Mu'ad. Banyak, tidak sedikit jumlah orang-orang yang disiksa gegara lisannya, bukan karena yang lain. Yang lain mungkin baik dia, sholatnya baik, apanya baik, ibadahnya baik, ternyata lisannya nggak baik, Allah siksa dia. Ini hati-hati dengan lisan. Kalau kita sudah alhamdulillah sudah ke masjid, sudah sholat 5 waktu di masjid, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Namun jangan bangga, karena itu belum menyelamatkan kita. Belum menyelamatkan kita dari siksa Allah. Menjaga ibadah itu salah satu cara kita mengundang rahmatnya Allah. Salah satu cara. Dan tidak menjadi jaminan kita selamat dari siksa Allah. Maka ada yang perlu kita jaga, apa? Lisan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau pernah menarik lisannya, dipelintir sama Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Siapa yang melintir itu siapa? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sudah jamin masuk surga. Takut lisannya nanti menggelincirkan dia ke dalam api neraka. Padahal Abu Bakar itu kita lihat kehidupannya, ya Allah, sudah mendekati kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar saja takut dengan lisannya, apalagi kita orang, ya Allah. Kita ini kan umbar-umbaran, saudara, kurang menjaga. Apalagi kalau sudah ketemu, kumpul, softo, ya, guyon, kadang-kadang guyonannya itu merembet kemana? Ke caci maki, menghina, merendahkan, membuka aib. Itu dampak buruknya sangat berbahaya. Kemudian dari Abi Abdurrahman Bilal bin Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang mengundang ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dia tidak menyangka keridhaan Allah ini betul-betul membawa kebaikan bagi dia sampai hari kiamat. Dia tidak menyangka. Itu yang tadi saya katakan. Dianggap ini ucapan baik, tapi dianggap nilainya tidak terlalu besar. Ternyata dia melihat pahala dari ucapannya ini sangat-sangat dahsyat.
Dia mendapatkan ridhonya Allah di hari kiamat gara-gara ucapannya ini. Sebaliknya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqa. Sebaliknya, dia bicara dengan ucapan, dengan kalimat yang mengundang murkanya Allah, dan dia tidak menyangka ternyata ucapannya ini mendatangkan malapetaka yang sangat merugikan dirinya di hari kiamat. Dia tidak menyangka itu. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu. Gara-gara ucapannya ini Allah memurkai dirinya, Allah mencatat kemurkaan sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah murka gara-gara ucapannya ini. Allahu akbar ikhwan. Wallahi, satu hadis ini saja sebetulnya sudah membuat kita itu betul-betul menjaga. Ini apalagi ada puluhan hadis berkaitan dengan lisan, belum ayat-ayat Al-Quran. Dahsyat. Orang tidak menyangka itu satu dua ucapan, apalagi kalau setiap hari dia ngomong, omongannya nggak bermutu, bukan nggak bermutu, mengandung dosa. Dan syaitan memang masuknya dari sini, masuk pintunya syaitan salah satunya dari lisan, terutama orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang tidak bisa ditaklukkan untuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, mereka tidak bisa diganggu dari jalur itu, mereka tetap ibadah, diganggu dari jalur lisan. Maka kita melihat ahli ibadah tapi lisannya nas'alullah al-afiyah wassalama. Subuhnya di masjid, mari sholat subuh ngerasani orang, setengah jam ngerasani orang isinya itu. Masuk syaitan. Karena syaitan selalu berusaha menarik kita ke dalam api neraka. Ditarik untuk meninggalkan sholat tidak bisa. Ditarik untuk meninggalkan zakat tidak bisa. Dia tetap sholat, dia tetap zakat. Dia ditarik untuk meninggalkan ibadah tidak bisa. Maka ditarik orang tersebut untuk meninggalkan kehormatan manusia agar tidak dicabik-cabik. Dia tidak mampu meninggalkan untuk merusak kehormatan, sehingga dia pun jatuh pada perbuatan merusak kehormatan orang. Berhasil. Karena kita bicara ini dengan fakta, bukan hanya orang awam, ikhwani fillah, yang tergelincir dengan dosa lisan ini. Ulama sadainya, antum saksikan itu. Angkuh-angkuhan, arogan-arogan, menghujat fulan, menghina fulan, apalagi terkadang hujatan-hujatannya nggak benar ternyata. Ya Allah, lisan. Dan benar apa yang dikatakan, kalau manusia, setiap orang betul-betul menjaga lisannya, insya Allah masyarakat kita ini adem ayem, keluarga akan utuh, masyarakat utuh. Karena sebagian besar kerusakan baik dalam keluarga, hubungan kekeluargaan, hubungan tetangga, hubungan bermasyarakat, bahkan bernegara, sebagian besar kerusakan yang terjadi dari ketidakmampuan mengontrol lisan. Kalau setiap orang muslim betul-betul takut ketika berbicara, insya Allah akan tereliminasi, kurang itu ya. Dari mulai perceraian, pertikaian. Cuma kadang-kadang gara-gara hada, lisan tidak terjaga, akhirnya timbullah berbagai macam kerusakan. Di sini ada penjelasan dari Imam Ibn Abdul Barr. La a'lamu khilafan fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Innar rajula la yatakallamu bil kalima. Saya tidak mengetahui ada khilaf, perbedaan di dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini, di mana orang yang mengucapkan kalimat yang mendatangkan murkanya Allah itu adalah orang yang mengucapkan, yang berbicara di hadapan para pemimpin yang zalim, yang aniaya, dia mengucapkan kalimat untuk membuat pemimpin ini ridha.
senang, maka Allah murka kepada manusia-manusia seperti ini. Atau bahasa kita apa? Penjilat. Dan kita bisa saksikan manusia-manusia yang pemimpin itu seperti Tuhan. Apapun yang dilakukan jelas-jelas salah, dia akan bela. Kata Imam Ibn Abdul Bar, ini hadis semua sepakat ulama termasuk untuk mereka. Dia tahu omongannya salah. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi sekarang ada istilah buzzer-buzzer bayaran. Mereka ini seperti apa? Seperti kilat. Tahu kilap? Binatang anjing. Anjing itu tidak peduli siapa yang dibela, yang penting dikasih yukulan, yang penting dikasih apa? Tulang. Kalau Anda berbuat baik sama anjing tersebut, Anda salah, Anda akan dibela. Dan yang membahasakan anjing ini bukan saya, Al-Quranul Karim. Allah membuat perumpamaan tentang manusia meninggalkan kebenaran. Dia lebih memilih kebatilan dan mendukung kebatilan. Orang-orang yang tahu kebenaran justru memusuhi karena demi membela kebatilan. Karena dapat apa? Dapat tulang dia. Dia berbicara, kepandaiannya digunakan untuk apa? Mendukung kebatilan, melestarikan kebatilan. Wa yuzayyin lahu batilan yuridu. Manusia-manusia yang termasuk mendatangkan murkanya Allah disebabkan ucapan-ucapan mereka yang kemudian menjadikan kebatilan itu menjadi hal yang terlihat indah. Yuzayyin, dijadikan terlihat indah untuk apa? Untuk mendapatkan restu dari pimpinannya. Min iraqati dam, contoh kezaliman seperti menumpahkan darah seorang muslim. Ketika seorang muslim dibunuh, ditumpahkan darahnya, oh mereka melawan. Mereka cari-cari alasan untuk membenarkan pembunuhan tersebut. Dan ini didukung oleh pendukung-pendukungnya. Al-zalmi muslim, atau ketika menzalimi orang muslim, dia tahu ini kezaliman, tapi demi menyenangkan penguasa, dia pun mengajukan argumentasi untuk mendukung perbuatan zalim terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwihi mimma, ya, dan hal-hal yang semisalnya. Demikian pula sebaliknya, kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang di hadapan penguasa, tapi bukan untuk menjilat, tapi untuk memberi nasihat. Liyusarrifahu an hawa. Dia mengucapkan kalimat tersebut agar penguasa ini terjauhkan dari hawa nafsunya. Wa yakuffu an ma'siyatih, dan menghalanginya dari perbuatan maksiat. Orang seperti ini akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ya kepada penguasa. Kemudian Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih." Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku satu perkara, atau perintahkan kepadaku satu perintah yang aku jadikan pegangan. Aku akan komitmen dengan perintah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul," katakanlah, "Rabbi Allah." Tuhanku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, ya Allah. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau khawatirkan terhadap diriku ya Rasulullah? Ini yang tanya kepada Nabi itu siapa? Generasi siapa?
sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya kepada Nabi, yang paling engkau khawatirkan atas diriku ini apa ya Rasulullah? Yang berbahaya buat saya ini apa ya Rasulullah? Yang bisa menggelincirkan saya apa ya Rasulullah? Fa akhadha bi lisani nafsihi. Nabi pun memegang lisannya, thumma qala hadza. Yang berbahaya, membahayakan dirimu ini, lisan ini. Nabi khawatir terhadap siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun harus khawatir. Sehingga lisan ini adalah salah satu anggota tubuh yang harus selalu kita evaluasi aktivitasnya selama satu hari ini. Saya tadi ngomong apa? Adakah kehormatan orang yang saya rusak? Adakah kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain? Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika dia mengeluarkan lisannya ini, itu untuk mengevaluasi dirinya. Jangan hanya fulus ikhwan, ya. Kita kan selalu mengevaluasi, mengaudit duit kita orang, ya. Dosa-dosa kita perlu dievaluasi, perlu ditinjau ulang. Amalan saya ini menghasilkan ribah, keuntungan apa? Tidak, kerugian. Termasuk lisan saya. Sehari ini apakah lisan ini sudah menghasilkan banyak keuntungan, atau justru dia akan membuat saya rugi, membuat saya menderita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan sahabat Nabi Abu Bakar. Umar pun demikian. Umar Al-Khattab itu setiap malam mengevaluasi dirinya. Setiap malam dia bertanya, ya Umar, apa yang kau lakukan pada hari ini? Apa yang sudah kamu kerjakan? Ya Umar, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Dia evaluasi, dia peringatan, dia hardik dirinya sendiri. Itu namanya muhasabah. Yang juga dinasihatkan oleh Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau menyampaikan nasihat ini, beliau juga mempraktikkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat dengan dua kalimat kepada sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu tabaraka wa taala an. Apa dua kalimat ini? Rabbi Allah. Yang pertama, ucapkan Tuhanku adalah Allah. Rabbi di sini Tuhan yang mengatur, yang memiliki, yang punya kuasa atas dirinya. Rabbun. Ketika seorang mengatakan Rabbi Allah, itu bukan hanya sekadar mengaku adanya Tuhan, tapi lebih dari itu, bahwa Tuhan yang saya sembah itu hanya Allah, dan hanya Allah yang berhak mengatur saya. Allah yang punya kuasa untuk mengatur hidup saya. Hidup saya ada di tangan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan serta kuasa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kalimat basa-basi. Kalau kita sudah punya keyakinan seperti itu, famastaqim, istiqamalah. Jangan melirik ke kanan ke kiri, istiqamah, hidup untuk Allah. Ketika meminta kepada Allah, idza sa'alta fas'alillahi wa idza ista'anta fasta'in billah. Kenapa? Rabbi Allah. Makhluk tidak mampu memberi apapun kepada saya, wala yanfa' wala yadur. Itu dari kalimat Rabbi Allah. Kalau orang memahami kalimat Rabbi Allah itu sudah menjadi sebagai pegangan itu, ya. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, Allah akan menjamin syurga. Allah akan meridhai siapa? Orang yang di pagi hari mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan. Raditu billahi rabban. Ini kalimat yang mudah diucapkan, tapi kenapa bisa menghantarkan orang ke dalam syurga? Karena ini merupakan akidah.
Dan itu merupakan keyakinan inti atau prinsip dalam Islam. Raditu billahi rabban artinya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya berhak disembah. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang mengatur hidupnya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang menentukan, yang memutuskan keputusan-keputusan dalam hidupnya hanya Allah. Dan dia yakin semua keputusan Allah di situ ada hikmah. Raditu billahi rabban, saya ridha Allah sebagai Tuhanku. Maka orang yang kemudian protes terhadap takdir Allah berarti dia mengingkari ucapan raditu billahi rabban. Atau orang yang tidak mau diatur oleh Allah dalam hidupnya berarti dia menentang ucapannya sendiri, raditu billahi rabban. Kadzib, dusta. Ngakunya raditu billahi rabban wa bil islami dinan, diatur oleh Islam menolak. Diatur oleh Allah gak mau, mintanya ngatur sendiri, bahkan menentang hukum Allah. Itu kalau kemudian menjadi keyakinan dan kesehariannya ucapannya seperti itu, keyakinannya tidak seperti itu, jatuh dalam perbuatan munafik atau kemunafikan. Karena kemunafikan itu lisannya mengakui kebenaran, hatinya mengingkari pengakuan yang diucapkan oleh lisannya tersebut. Lisannya terlihat tunduk pada kebenaran, hatinya justru melawan, menentang dan durhaka kepada kebenaran tersebut. Itu namanya kemunafikan. Maka ucapan Rabbiyallah itu ucapan yang sangat dicintai oleh Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasulah. Itu ucapan, orang mengucapkan seperti itu sudah mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya Allah. Kenapa? Karena itu ucapan yang menunjukkan bahwa dia betul-betul beriman hanya kepada Allah dan dia yakin terhadap kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan dan keyakinan yang benar itu akan melahirkan amal saleh. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Sebelumnya hadis yang tadi tsumma istaqim ini menunjukkan perintah untuk istiqamah. Dan yang terberat dalam kehidupan ini apa? Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ini bukan perkara mudah. Ya, agar kita bisa istiqamah, perbanyaklah membaca doa. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, karena doa ini silah, ya. Terlebih kita yang hidup di zaman sekarang. Ini zaman godaannya luar biasa. Godaan syahwatnya, godaan syubhatnya sangat-sangat dahsyat. Dan juga kita memperbanyak doa atau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum kita salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu juga doa yang patut kita baca. Sekalipun hukumnya sunnah, tapi usahakan dibaca dan jangan ditinggalkan. Sampai-sampai Al-Imam Tawus ya, itu menyuruh anaknya mengulang sholat kalau anaknya tidak baca doa itu. Padahal sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini doa untuk terhindar dari semua keburukan, sudah mencakup di dalam doa ini. Terhindar dari azab jahannam, itu paling buruk sudah. Tidak ada keburukan dan penderitaan melebihi penderitaan di neraka jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Penderitaan di mana? Di azab kubur, dengan diazab. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, sekarang ini yang kita hadapi. Kita minta perlindungan dari fitnah-fitnah selama kita hidup dan setelah kita mati. Fitnah itu ujian, cobaan dan lain sebagainya yang bisa merusak iman kita, yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya siapa? Dajjal. Dan istiqamah juga dalam kajian-kajian seperti ini, ikhwani fillah. Ini penting sekali. Ya. Penting sekali istiqamah, dan memang gangguannya berat ya. Orang duduk di masjid itu, wallah, setannya banyak. Yang apa? Yang nyerang itu setannya banyak, sehingga kita ini dipaksa untuk keluar. Ya. Kecuali keluarnya kemudian untuk majlis ilmu juga, majlis Quran juga, tidak ada masalah. Tapi keluarnya kemudian untuk hal yang sia-sia, ya, setan berhasil. Karena majlis-majlis seperti ini yang menguatkan iman kita, dan yang paling dibenci oleh setan dan paling cintai oleh malaikat. InsyaAllah antum sudah mendengar bagaimana keutamaan orang-orang yang duduk di majlis ilmu, apalagi duduknya itu untuk menunggu salat berikutnya. Allahu Akbar, fadilahnya kabir jiddan, besar sekali. Ini salah satu faktor kita bisa menguatkan iman kita, ya, ketakwaan kita. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan banyak bicara yang tidak ada unsur zikirnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. La tukthir, jangan banyak bicara yang tidak ada unsur zikirnya kepada Allah. Ngomong isinya apa? Isinya mayanfa'. Yani kathrah, memperbanyak. Kata Nabi jangan. Kenapa? Fa inna kathratal kalama bighairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara yang tidak ada unsur zikirnya, di dalamnya tidak ada zikrullahnya, itu hanya akan menyebabkan qaswah, kebekuan atau kekerasan hati. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Dan orang yang paling jauh dari Allah itu adalah orang-orang yang punya hati yang kaku, yang keras. Lawan dari hati yang lembut. Apa yang menyebabkan kerasnya hatinya? Ternyata banyak bicara tanpa ada unsur ketaatan, tidak ada unsur zikirnya. Ini juga peringatan bagi saudara-saudara kita. Kalau majelis itu jangan terlalu lama-lama. Ya. Biasanya kelamaan itu nanti akan mengundang apa? Perbuatan maksiat. Minimal mayanfa', minimal. Jangan terlalu lama. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthir. Apalagi punya cucu, punya anak, ya Allah. Lebih baik ngobrol sama mereka, senang sama mereka, menyenangkan mereka, ya Allah, fadilahnya besar. Ya. Maka dibatasi, ya, dibatasi. Kata Nabi la tukthir. Umar bin Khattab juga pernah memberi peringatan. Ya, banyak ngomong tanpa ada zikir itu hanya akan hanya akan membuat orang itu akhirnya mengucapkan kata-kata yang salah. Semakin banyak omongnya, semakin berpotensi kalimat-kalimat kalimat-kalimat yang mengundang atau kalimat-kalimat yang berbau dosa itu akan muncul. Semakin banyak bicaranya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man waqahu Allahu syarra ma baina lahyai wa syarra ma baina rijlai dakhala al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang waqahu hamahu wa hafizahu, siapa yang bisa menjaga, melindungi keburukan yang disebabkan oleh anggota tubuh yang berada di antara dua lisannya, dan juga anggota tubuh yang berada di antara dua kakinya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Artinya orang yang bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan.
bisa menjaga lisan dan menjaga kemaluan, kehormatannya dijamin oleh Nabi masuk ke dalam syurga. Banyak orang yang bisa menjaga kemaluannya tapi tidak bisa menjaga lisannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Qult," saya bertanya, siapa yang bertanya? Uqbah bin Amir, "Ya Rasulullah, man najah?" "Ya Rasulullah, man najah?" "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan keselamatan." Najah, jalan kesuksesan, jalan keselamatan. Apa kata Nabi SAW? Jalan keselamatan itu, kata Nabi, amsik alaika lisanak, ketika engkau mampu menahan lisanmu. Engkau ingin selamat, kata Nabi, amsik alaika lisanak, amsik, tahanlah lisanmu. Wal yasa'ka baituk, dan hendaknya engkau betah di rumahmu. Betah di rumahmu artinya agar seseorang itu menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan. Kalau orang banyak keluyuran, biasanya apa? Tidak banyak kebaikan yang dia lakukan, kecuali kalau memang keluyurannya keluar dari rumah itu untuk mencari nafkah, untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau tidak ada tujuan, itu biasanya orang kalau sudah keluar rumah, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik, minimal matanya tidak terjaga. Maka di antara jalan keselamatan itu jangan banyak keluyuran di luar. Kembali ke rumah. Waluzub wal yasa'ka baituk. Ya. Ini umum, laki-laki, perempuan, apalagi perempuan. Laki-laki saja kalau Anda keluar tidak punya tujuan yang baik, yang benar, lebih baik duduk di rumah. Apalagi perempuan. Wabki ala khati'atik. Yang ketiga kata Nabi, kamu ingin selamat, tangisi dosa-dosamu. Manusia tidak lepas dari dosa. Manusia tidak lepas dari perbuatan dosa. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena mustahil ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, itu mustahil. Ada manusia yang tidak berbuat dosa, dia bukan manusia, dia malaikat. Kita ini berpotensi berbuat dosa dari lisan kita, mata kita, telinga kita, bahkan bisikan-bisikan hati kita, ucapan-ucapan hati kita, ngerasani orang dengan hati kita. Banyak sekali peluang-peluang berat. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Kata Nabi, setiap anak Adam itu pasti dia berbuat dosa, bahkan banyak melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa. Namun yang membedakan orang baik apa tidak, orang baik kata Rasulullah SAW, sebaik-baik orang berbuat dosa at-tawwabun, orang yang kembali ke jalan Allah. Itu yang membedakan orang baik apa tidak. Orang baik berbuat dosa, dia segera bertaubat, mengakui dosanya, menangisi dosanya. Orang buruk dia bangga dengan dosanya, dia teruskan perbuatan maksiatnya, dia sebarkan kemaksiatan. Maka jalan keselamatan kata Nabi, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu, jangan bangga dengan perbuatan dosa. Ini bertentangan dengan orang-orang yang bangga dengan dosanya. Antum tidak tahu saya ini, ahli maksiat ya akhi. Sering gak kita dengar seperti sering? Tuh anak dulu, anak-anaknya itu maksiat. Hati-hati, itu bisa menyebabkan fulan yang ngomong seperti itu menyebabkan murkanya Allah, sekalipun dia sudah tidak melakukan perbuatan itu. Dan Allah paling benci dengan manusia yang menyebarluaskan perbuatan maksiatnya dan membangga-banggakan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam, kata Nabi SAW, kullu ummatin mu'afan.
Semua umatku berpotensi dimaafkan oleh Allah. Orang berbuat dosa dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Bagaimana bentuk terang-terangan dia berbuat dosa? Bukan dia berbuat dosa terang-terangan dia yang berbuat lah. Kata Nabi SAW, dia berbuat dosa di malam hari. Tidak ada satupun yang tahu tentang perbuatan dosanya, tapi di pagi hari dia cerita kepada orang lain. Saya tadi malam berbuat ini, saya tadi malam. Itu mujahir, orang yang terang-terang berbuat dosa. Allah tidak maafkan dia. Jadi dosa itu ditangisi ya akhi. Maka jangan menceritakan perbuatan dosa dalam rangka untuk membangga-banggakan diri kita dengan dosa tersebut. Boleh kita menceritakan perbuatan dosa masa lalu dalam konteks memberi pelajaran. Saya dulu pernah berbuat ini, akibatnya seperti ini. Saya dulu pernah berbuat ini, gara-gara berteman dengan ini. Jadi dia ceritakan bukan dalam konteks untuk membanggakan dosanya, tapi dalam rangka untuk mengambil ibrah, memberi pelajaran kepada orang lain boleh. Tapi membangga-banggakan, na'udzubillah, itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kalau sudah berbuat dosa, tidak ada orang yang tahu, jangan cerita. Itu berpotensi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tidak ceritanya dia, itu artinya dia masih punya rasa malu. Orang yang menceritakan dosanya kepada orang lain, aibnya kepada orang lain, itu sudah menandakan hilang rasa malu di dalam dirinya. Maka rasa malu itu kalaupun sudah berkurang, jangan sampai hilang. Itu masih berpotensi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan. Ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajjajta i'wajjajna." Rawahu Tirmidzi. Setiap pagi yang dilalui oleh anak Adam, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan. Seluruh anggota tubuh ini dia akan ikut tunduk kepada lisan. Baik buruknya anggota tubuh ini bergantung apa? Lisannya. Maka anggota tubuh ini mengatakan, ini kalau bisa bicara anggota tubuh ini, dia akan mengatakan, mengingatkan lisannya, ittaqillah finna, bertakwalah kamu kepada Allah. Hati-hati kamu dalam memperlakukan kami. Jaga lisanmu sehingga kami ini selamat. Ini kalau lisan itu bisa anggota tubuh ini bisa berbicara, anggota tubuh akan mengingatkan lisan. Semua larinya ke lisan. Ittaqillah finna. Hati-hati kamu. Jagalah dirimu sehingga kami pun terjaga. Fa innama nahnu bika, karena kami ini bersama denganmu. Keselamatan kami tergantung keselamatan dirimu. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus kami lurus, kalau kamu bengkok kami bengkok. Ini dahsyatnya apa? Lisan. Dan ini juga menjadi pelajaran bahwa lisan itulah yang seringkali menyebabkan anggota tubuh itu jatuh dalam kebinasaan. Orang gara-gara lisannya dipukul, gara-gara lisannya dia mendapatkan sanksi, gara-gara lisannya dia diboikot, gara-gara lisannya ya. Maka anggota tubuh mengatakan ittaqillah finna, hati-hati, cukup lisan, ayo cukup agar kami ini selamat. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan. Masih dalam bab lisan, ada beberapa hadis yang belum kita baca. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.